Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Kepi, khusus untuk asmara, dan readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini, karena saya tidak bisa menjamin akan 100% cocok dengan energi kamu, ya. Ambil pesan yang menurut kamu enak untuk kamu dengar, ya. Diabaikan untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Jangan diambil hati gitu ya. Oke, untuk KP ada Page of Swords, Judgment, The Star, Temperance, Nine of Cups, Page of Pentacles, Knight of Cups, dan di bottom of the deck kamu ada Three of Swords. Ada sedih, sakit hati, ada rasa frustasi, nggak bisa tidur nih ya. Ya, bisa jadi ada khawatir ini nggak ketemu, khawatir akan putus. Saya ngelihat di sini ya, dengan adanya Page of Swords, energi Gemini, Libra, Aquarius, bisa jadi ini mantan kamu. Karena untuk the bottom of the deck-nya ada Nine of Swords, ya, dan juga Three of Swords. Sepertinya ini seseorang yang pernah singgah di dalam kehidupan kamu. Dia ini stalkingin kamu, ya. Ada sesuatu hal yang baru menurut dia dilihat dari kamu. Bisa jadi dia ngelihat kamu berbeda sekarang, ya, kamu penampilannya beda, auranya makin terpancar, ya. Dia pengen sekali bersama dengan kamu, pengen juga merasakan kebahagiaan seperti yang kamu rasakan, tapi sepertinya dia nggak yakin, ya. Dia harus lihat-lihat situasi dulu gitu. Ya, apakah kamu udah punya pacar belum? Atau apakah kamu masih mau balikan sama dia? Atau apakah kamu mau sama dia gitu ya? Dia ngerasa bersama dengan kamu situasi emosinya stabil. Dia ngerasa damai, ngerasa tenang. Tapi di sini saya lihat kamu sepertinya nggak mudah ya langsung bereaksi terhadap seseorang, baik itu orang lama ataupun orang baru di dalam kehidupan asmara kamu. Ya, kamu senantiasa memperhatikan juga situasi atau backgroundnya, apa niatan dari si dia nih hadir di dalam kehidupan kamu. Ya, ada yang stalkingin kamu, ada yang hubungin kamu. Untuk Page of Swords, saya ngelihat di sini ada yang udah berusaha untuk kontak kamu. Ya, dia pengen mengambil hati kamu. Bisa jadi ini mantan kamu, bisa jadi seseorang yang pernah mau ngedeketin kamu ya, tapi karena sesuatu hal gak jadi gitu ya. Dia nggak lagi lihat situasi ini kamu sama siapa, terus ada kemungkinan nggak ya aku bisa memasuki kehidupannya, semacam gitu. Sementara kamu di sini bukan seseorang yang mudah ya untuk menerima seseorang yang baru, tapi rasa senang itu ada gitu. Malah muncul pikiran-pikiran baru, gimana ya kalau misalnya aku sama dia gitu ya. Ya, untuk Page of Pentacles-nya, saya ngelihat ini lebih ke posisi aman. Ya, bagi kamu Capricorn, yang terpenting itu adalah aman dia hubungan dengan seseorang. Jadi kalau misalnya kamu udah punya pacar, udah punya pasangan, lantas ada situasi atau hal-hal yang membuat hubungan kamu dengan pasangan kamu ini belum bisa menyatu sebagai sepasang suami istri. Nah, ini kemungkinan besar, ya, kemungkinan besar kalau ada yang ngedekatin kamu, ya, ada juga ini semacam pemikiran baru. Walau nggak mudah ya sebenarnya untuk Capricorn, yang nggak mudah juga kamu bergeser atau bereaksi terhadap orang baru atau orang yang ingin ngedeketin kamu, karena kamu mikirin juga jangka panjang. Cuman kamu pikirin juga di satu sisi mengenai keamanan di dalam hubungan ini, stabil nggak dengan dia gitu ya, pasti nggak sama dia gitu
Jadi mikir-mikir lagi gitu. Ada suasana indah, suasana seneng gitu ya, di stalkingin atau dicariin kabar mengenai kamu di sini. Ya, ada beberapa di antara kamu malah ini merupakan doa-doa kamu, harapan-harapan kamu sebelumnya dicariin sama sosok Gemini, Libra, Aquarius ini nih gitu. Ya, kamu pengen dia ini hadir membawa cinta di kehidupan kamu. Ya, dan saya melihat bahwa dia ini memang pengen sekali mencari celah gimana supaya dia bisa mengambil hati kamu atau memasuki kehidupan asmara kamu. Terlepas kamu udah punya pacar apa enggak. Jadi luar biasa ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Ada juga nih Scorpio, Cancer, Pisces untuk energi sepertinya yang membawa cinta yang ingin memasuki celah kehidupan asmara kamu. Kenapa saya katakan celah gitu kan? Karena dia sepertinya nggak melihat kamu punya pasangan apa enggak gitu. Tergantung daripada kamunya. Kamu mau ya ayo. Ini aneh ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk semua ya. Ada Ace of Wands, ada Four of Wands, Justice, Two of Cups, the Moon. Oke, the Moon, the Devil, dan juga ada Knight of Cups. Ya, wow, ada nih beberapa di antara mereka ini nih yang ingin memasuki dunia asmara kamu. Dia ini diam-diam gitu, diam-diam dia nyusun strategi, nyusun cara gitu ya. Diam-diam dia akan mengungkapkan isi hatinya sama kamu. Ya, ada juga ini beberapa di antara mereka diam-diam mereka ini suka sama kamu, padahal ini teman. Kalau saya ngelihat ya, ini sepertinya teman. Kamu dengan dia menjalin pertemanan, ya, dan ada komunikasi yang baik di sini. Dia ngerasa ketika dia berkomunikasi dengan kamu, dia ngerasa nyaman, nyambung. Ya, dia ngerasa damai gitu. Dan dari komunikasi itu juga dia membuat penilaian mengenai karakter personality kamu. Dan itu yang dia anggap bagus dari kamu. Itu yang membuat dia ingin mendapatkan kamu. Dia pengen serius nih di sini sama kamu gitu. Ya. Cuma sepertinya kalau kamu di sini, saya lihat ya, sepertinya ada energi yang mengikat kamu dengan yang lain. Ya. Dengan elemen bumi juga. Ada energi yang mengikat kamu dan sudah erat ini dengan pernikahan ya, sudah ke arah yang lebih serius. Nah, ini merupakan keinginan kamu, udah pengen menikah gitu. Cuman ada orang yang ngedeketin kamu gitu. Ya, ini setelah stalkingin kamu dari media sosial, dia lihat ada perubahan-perubahan di dalam diri kamu. Wow, dia makin ganteng ya, dia makin cantik ya gitu ya. Nah, itu yang ngedorong dia pengen ngedapetin kamu ya. Diam-diam dia pengen ngedapetin kamu. Tapi kamu harus think smart ya, menurut saya di sini ya. Harus bisa membuat penilaian sebenarnya siapa yang pantas menjadi pasangan kamu. Apakah sosok seseorang yang udah ngejalin hubungan sama kamu dan sudah ada rencana ke jenjang pernikahan, atau dia ini nih yang akan muncul di minggu ini. Namun saya nggak bisa mengatakan bahwa dia muncul dengan wujud ya, secara fisik. Dia munculnya diam-diam dia muncul gitu. Ya, dia akan melakukan kontak sama kamu gitu. Tapi bisa jadi kamu nggak menyadarinya. Ya, bisa jadi kamu menyadarinya, tapi kamu
kamu masih mikir-mikir, kamu masih meninjau ulang, saya kan udah punya pasangan, udah ada pasangan nih yang lebih pasti, udah dia bertanggung jawab, bekerja keras lagi gitu ya, ngapain saya uh, ngapa terima-terima yang lain lagi. Apalagi kalau misalnya kamu udah ngejalin hubungan ke arah yang serius ya, udah mau menikah ya, biasanya di situ godaan itu ada tuh, malah di situ nanti berdatangan orang yang ngedeketin gitu ya. Ya, jadi harus bijaksana di dalam menyikapi situasi seperti ini untuk happy di minggu ini ya. Ya, jangan tergoda atau jangan salah langkah. Jangan terdorong nafsu karena ada yang seneng sama kamu, kamu jadi ngerasa gimana gitu ya kan. Dan pada akhirnya malah merugikan kamu. Iya. Oke, saya akan buka di sini untuk spiritual guidance kamu ya, untuk KP. Ya, ada juga di sini Aries, Sagittarius, Leo ya, untuk pasangan KP. Tapi sepertinya dia yang ngedeketin kamu ini Aries, Sagittarius, Leo. Ada juga Gemini, Libra, Aquarius. Ya. Setelah mereka sudah ngeninggalin kamu, ada nih setelah si dia ini ninggalin kamu dan sekarang kamu hidupnya lebih baik, dia stalkingin kamu, dia mencoba memasuki celah kehidupan kamu gitu. Wow. Amazing ya. Oke, untuk yang pertama, spiritual guidance kamu ada secret union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred. Iya, hargai dan peliharalah hubungan kamu dengan pasangan kamu. Ya, kalau misalnya ada godaan-godaan dari luar, misalnya dari pertemanan, ada yang suka sama kamu diam-diam, atau ada nih celah kemungkinan kamu bisa bermain di belakang atau bermain dua, jangan seperti itu ya. Tetap ingat nih, sosok si dia yang sudah memiliki komitmen sama kamu ya. Ya, si dia ini udah pengen menikah sama kamu. Ya, kalau ada nanti godaan-godaan, jangan terpengaruh lah gitu. Kamu harus ada penghargaan terhadap hubungan yang sudah dijalin, sudah ada rencana juga untuk menikah gitu ya. Ada beberapa di antara kamu nih seperti itu. Oke, yang kedua ada friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve ya. Beberapa di antara kamu nih ada yang berteman, ya kan, berteman itu yang suka tadi ya. Nah, jadi suka. Nah, coba bisa jadi ini energinya vice versa. Capricornnya sendiri yang senang sama temennya sendiri gitu, bisa jadi ya. Coba kamu pertimbangkan lagi, lihat situasi, karena saya ngelihat di sini untuk batu kamu ini apa ya, south north ya, di rumah yang kelima, artinya ini bakalan 50-50. Nggak selamanya temen itu mau jadi pasangan kita ya, bisa jadi dia udah ngerasa nyaman sebagai temen doang gitu ya. Ya. Atau bisa jadi ini kepi ya, kamu udah punya pasangan nih, ada temen kamu ya, dia nih seneng sama kamu, suka sama kamu gitu, diam-diam dia suka, udah tahu nih dia kamu punya pacar, tapi dia nggak peduli sepertinya. Dan janganlah karena orang ini gitu ya kan, kamu mengabaikan hubungan kamu gitu, jangan. Ya, kalau sudah teman ya teman aja gitu. Kalau udah punya pacar ya kan, kecuali tadi belum punya pacar atau belum punya pasangan, ya bisa jadi kadang ya kita nggak punya pasangan pun, jomblo pun, tapi kalau namanya kita udah ngerasa kita itu temen aja loh gitu ya, nggak ada lagi di sana perasaan yang aneh-aneh gitu. Sementara di sini saya lihat untuk sosok temen kamu, sosok si dia di sini ya, ada yang temen kamu ini menaruh hati sama kamu, terus dia memantau kamu gitu.
Okay, it is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. Iya. Bisa jadi ya seperti yang saya katakan tadi ya, energinya vice versa. Kamu yang senang sama teman kamu gitu. Ya. Coba lah dulu jangan terlalu fokus gitu terhadap si dia ya, yang udah ada di hati kamu tapi dia nggak menaruh harapan sama kamu. Misalnya dia udah punya pacar, atau pikir dia ngerasa bahwa teman itu kayak udah saudara, nggak mungkin lah bisa jadi pacar. Bisa jadi dia berpikir seperti itu gitu ya. Ya jangan terlalu fokus ke situ gitu, atau ya seperti itulah. Jangan terlalu fokus ke arah situ, lebih nikmati waktu kamu untuk diri kamu sendiri lah ya. Bisa jadi ini memang energinya orang lama ini ya, yang udah pernah singgah di dalam kehidupan kamu gitu ya. Ya ujung-ujungnya jadi teman gitu. Tapi jadi teman pun ini bukan teman asli gitu ya, masih tetap ada di dalam perasaan-perasaan itu gitu. Jadi fokus kamu jadinya sama dia terus gitu ya. Kamu harus memperhatikan diri kamu juga gitu ya. Cinta itu balance ya. Gimana ya, harusnya kita lebih ini ya, memberikan perhatian atau care itu terhadap diri kita sendiri. Nah ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri, full of love gitu ya, kita akan memiliki kesanggupan untuk memberikan penilaian terhadap seseorang yang pantas menjadi pasangan kita atau enggak ya. Jadi kita enggak kesannya lebih banyak memberikan energi, enggak. Intinya ya ini energi aku yang aku jaga, aku mencintai diriku sendiri gitu ya kan. Kalau kamu suka ya wes, kamu harus menghargai ini nih, energiku ini gitu, diriku ini. Kalau aku harus memberikan lebih, artinya dia jadi yang lebih dominan kan gitu. Jadi kedua pasangan itu sebenarnya harusnya sama-sama nge-keep energi mereka sama masing-masing, tapi saling memberikan perhatian dan harapan untuk ngebangun suatu hubungan yang baik ke depan gitu, tanpa harus ada yang memberi lebih atau menerima lebih gitu, supaya nggak ada yang ngerasa dirugikan ya atau sakit hati gitu ya. Oke, demikian untuk Capricorn, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Terima kasih untuk Kepi, tetap bersemangat dan semoga kalian berbahagia. Goodbye.